Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Saya ingin ke Gus Romi. Gus Romi, kalau seandainya berandai-andai nih P3 jadi merapat kepada nanti presiden yang terpilih, apa kemudian yang ditawarkan dan diharapkan oleh P3? Saya tidak mau berandai-andai ya, karena pengandaian dalam politik itu berbahaya. Sering kita menangkap sinyal yang salah. Cukup sinyal Pak Jokowi saja sering belok kanan, tapi saya belok kiri. Jangan kita jadi nyesel nih Gus Romi yang kemudian tidak bisa ditangkap begitu ya. Saya ingin menegaskan bahwa kalau tadi Mas Makmun Murad memiliki pandangan begitu ya boleh-boleh saja, namanya juga pengamat. Tetapi kami hari ini P3K memiliki sejarah panjang di dalam politik di Indonesia. Dari 51 tahun sejarah partai, 26 tahun sejarah P3 itu adalah di oposisi. Dan satu-satunya eksperimen yang belum pernah kita lakukan sepanjang reformasi ini adalah menjadi oposisi. Menjadi oposisi atau menjadi bagian dari pemerintah itu sama-sama pekerjaan mulia. Dan kita juga memerlukan oposisi yang kuat dan juga memiliki pengalaman, karena P3 ini partai yang sudah sangat berpengalaman. Untuk apa? Untuk memastikan agar jalannya pemerintah ini terkontrol. Kita lihat bagaimana kemarin itu oposisi kita relatif lemah sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Ternyata kemudian di dalam proses pemilu ini sendiri banyak dugaan-dugaan kecurangan yang justru muncul dan diinisiasi oleh negara. Dan ini yang kemudian menjadi persoalan karena oposisinya begitu lemah. Karena itu berdasarkan pertemuan para ketua umum partai di TPN Ganjar Mahfud yang dilaksanakan terakhir kemarin hari Sabtu, P3 hari ini bersama dengan PDI Perjuangan dengan partai-partai yang saat ini berada di Paslon 01 sama-sama memiliki semangat yang sama, yaitu kita buka terlebih dahulu dugaan-dugaan kecurangan yang muncul, terutama dengan adanya dugaan pengerahan aparat negara dalam rangka melakukan mobilisasi suara dan juga penggunaan atau politisasi bansos yang hanya diluncurkan beberapa hari sebelum diselenggarakannya pemilu dan menjadikan pemilu kita seperti yang selalu banyak saya katakan di berbagai kesempatan menjadi pemilu paling brutal, karena kemarin itu bukan pemilu, tapi itu pembagian uang ngastal. Dan itulah yang dilakukan karena Bawaslu kita lumpuh di lapangan itu. Apakah memang itu kesengajaan ataukah karena memang keadaan, ini yang kita perlu dalami. Dan hanya hak angket dugaan kecurangan pemilu inilah yang akan membongkar itu semua. Karena itu tidak perlu alergi, karena kalau ada pihak-pihak yang melakukan penolakan terhadap hak angket ini justru malah menguatkan dugaan memang kecurangan itu ada. Tetapi kalau kemudian semua legowo membuka diri, pihak-pihak yang berkepentingan nanti semuanya bisa kita undang, maka semuanya menjadi terang benderang. Sehingga apa yang selama ini dinarasikan sebagai ini merupakan tuduhan saja, ini narasi-narasi yang dibuat karena kalah, itu semuanya akan sirna. Tetapi bangsa ini bisa melangkah ke depan dengan kepala tegak bahwa memang demokrasi di kita itu demokrasi yang bermartabat, bukan demokrasi yang dibuat-buat, apalagi dengan demokrasi berbayar yang begitu luar biasa kemarin itu kita saksikan. Sudah 10 kali pemilu diikuti P3, rasanya kemarin itu adalah pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah di semua tingkatan, baik DPR kabupaten maupun provinsi, maupun RI dan juga pileg serta pilpres begitu. Gus Romi, untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan yang tadi Gus Romi sebutkan, perlu komitmen yang benar-benar kuat loh untuk bisa tetap berada di posisi saat ini. Nah, ini bagaimana komitmennya, bisa menjamin komitmen tersebut bersama PDIP agar kemudian semuanya tadi yang disebutkan oleh Gus Romi ini bisa ditindaklanjuti? Ya, komitmen itu adalah komitmen kolektif, karena kalau kita menghitung jumlah partai politik yang ada di paslon 01 dan 03 yang ada di parlemen, itu jumlahnya kan cukup signifikan perbedaannya antara 314 versus 261. Jadi perbedaannya itu 53 suara, sehingga saya yakin ini akan berjalan. Dan ingat bahwa sebagai sebuah proses politik ini memang harus berlangsung cepat. Begitupun di MK karena dibatasi oleh undang-undang selama 14 hari. Kalau nanti pleno nasional itu dilangsungkan 20 Maret, maka terhadap pleno tersebut hanya dibatasi waktu beberapa hari untuk bisa dilakukan gugatan, dan MK juga memiliki proses dismissal selama sepekan ditambah 14 hari untuk memutuskan.
hak angket ini pun begitu, karena apapun hak angket ini kan diinisiasi dan harus putus oleh DPR periode sekarang, dan itu berakhir pada tanggal 30 September karena DPR periode saat ini yaitu 2009-2024 itu akan berakhir 30 September, bahkan di tanggal 15 September itu sudah memasuki masa reses. Karena itu waktunya memang tidak panjang. Karena itu saya yakin komitmen itu akan paripurna, akan secara utuh digelar begitu. Oke, kalau berbicara babak baru dari pemerintahan baru pada tanggal 20 Oktober nanti. Jadi masih terlalu pagi kalau hari ini kemudian kita berbicara bergabung atau tidak bergabung. Wong pemenangnya saja belum secara resmi diumumkan begitu. Oke, baik. Belum terlalu tepatlah waktunya berbicara untuk bergabung atau tidak bergabung nanti dengan pemerintahan yang dinyatakan sah terpilih. Tapi kalau berbicara soal komitmen oposisi, kemudian juga berbicara soal komitmen nanti akan berkoalisi, ini kan juga orang bertanya-tanya. Saat ini belum tahu, tapi juga didengar tadi dari hak angket tadi tampaknya ini berupaya untuk menentang pemerintah, begitu bahasa awamnya seperti itu. Kan kita ketahui juga bahwa P3 saat ini masih punya menteri loh di kabinet yang sekarang. Kenapa nggak ditarik, Mas? Nggak ada pengaruhnya, Mbak. Karena kan yang menciptakan pola permainan ini kan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan sudah membagi secara rata medan permainan ini semua dihuni oleh anggota partai pemerintah. Karena memang ini merupakan bagian dari medan permainan yang di-create oleh Pak Jokowi, dan kita tahu persis Pak Jokowi hari ini adalah salah satu mastermind politik Indonesia yang menurut saya sampai hari ini harus kita akui paling canggih ya setelah reformasi ini. Maka ya ini merupakan bagian dari proses yang menyempurnakan permainan itu. Begini, menerima hasil pemilu itu tidak kemudian membiarkan pelaku-pelaku kecurangan itu untuk berjalan tanpa ada sanksi. Karena itu memang hak angket ini perlu diinisiasi untuk memastikan bahwa kecurangan-kecurangan ini tidak direplikasi. Hal yang paling saya sesalkan dari proses pemilu kemarin adalah kalau dugaan kecurangan yang kemudian secara bertubi-tubi kita terima di Destabilisasi Nasional P3 itu kemudian kita biarkan, kita akan berhadapan di 27 November nanti dengan 271 pilkada baik tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Kalau kemudian kemarin yang dugaan kecurangan itu terjadi dibiarkan, maka ini akan mudah sekali diadaptasi, direplikasi oleh seluruh pejabat kepala daerah yang sekarang menjabat, dan juga nanti oleh kepala-kepala daerah pada saatnya ketika mereka harus menggelar pilkada. Dan ini sangat menyedihkan untuk demokrasi kita, karena untuk mengembalikan demokrasi kita menjadi sehat, tidak menyimpang seperti yang sekarang ini terjadi, itu butuh bergenerasi. Dan jangan kita juga membiarkan demokrasi seperti kemarin itu berbayar, karena menjadikan Indonesia menjadi negara demokrasi dengan politik berbayar atau money politik tertinggi di dunia. Dan itu harus kita sama-sama benahi. Pak Mamun Murad, kalau kita lihat tadi apa yang diungkapkan oleh Gus Romi, ada komitmen kolektif tetap berada dalam posisinya saat ini. Apakah ini sesuatu yang bisa dilihat sebagai sesuatu yang ambigu kalau kita melihat masih ada wakilan mereka sebagai menteri di pemerintahan saat ini? Saya kira gini ya, kalau Gus Romi pada akhirnya P3 kemudian tetap pada sikap apa yang tadi disampaikan oleh Gus Romi, yaitu memilih untuk misalnya tidak bergabung dengan yang menang, akan memperkuat di kubu oposisi, itu saya malah secara pribadi akan senang sekali, karena bagi saya setidaknya 3 periode pilpres terakhir itu kan demokrasi kita itu kan sangat tidak sehat. Karena bagi saya demokrasi itu ya salah satu indikatornya itu ya adanya keseimbangan politik ya di parlemen. Nah, saya tidak melihat adanya keseimbangan politik itu. Nah, maka ketika kemudian P3 nanti memutuskan, termasuk misalnya nanti Nasdem, kemudian PKS, PKB mengambil posisi di luar pemerintahan, itu bagi saya yang concern pada demokrasi itu tentu membahagiakan, membanggakan bagi saya sendiri, gitu kan. Dan itu harapan dari kami ya seperti itu. P3 dan beberapa partai yang lainnya mengambil posisi sebagai penyeimbang dari katakanlah kekuatan yang ada di pemerintah, seperti itu. Ya, Pak Mamun, tadi disampaikan Gus Romi soal masih ada menteri sekarang, itu adalah hal yang berbeda. Masih ada menteri sekarang di pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah hal yang berbeda. Tapi secara etika, haruskah menarik menteri-menteri yang still eksis di pemerintahan di kabinet yang sekarang meskipun tinggal beberapa bulan lagi? Ya, ini memang sesuatu yang
hanya terjadi di negara bernama Indonesia. Ya, di negara lain mungkin agak susah untuk mencari ya. Ada menteri, tapi kemudian ya, partainya mendukung calon yang lain. Tapi ini tidak bisa disalahkan, ini kan produk dari bargaining politik 5 tahun yang lalu, gitu kan. Dan ini justru cara-cara politik yang seperti ini yang ke depan itu harus difikirkan untuk dihentikan, tidak berlanjut. Dan tadi apa yang dinyatakan oleh Gus Romi, saya sepakat itu. Ya, soal kecurangan pemilu juga jangan sampai kemudian nanti diadaptasi untuk kemudian dilakukan di tahap-tahap berikutnya. Ya, kekuasaan bisa digunakan seenaknya sendiri ya bagi katakanlah yang sekarang sedang berkuasa dalam hitungan hari, kemudian kekuatan politik itu digunakan sedemikian rupa sehingga survei-survei yang sebelumnya itu misalnya ya 02 itu baru pada kisaran 41, tapi dalam 1 bulan terakhir kemudian bisa melonjak dan sesuai dengan quick count hasilnya seperti itu. Nah, ini ke depan tidak boleh terjadi. Dan sekali lagi kalau kemudian P3 dan partai-partai yang lainnya yang ada di 01 mengambil posisi berada di luar pemerintahan, ini hal yang sangat menggembirakan bagi saya. Itu hal yang menggembirakan, tapi apakah kemudian iman politik mereka cukup kuat menghadapi godaan-godaan yang mungkin saja datang dengan tadi Anda katakan kalau berada di luar kekuasaan kan akan sulit secara operasional? Ya, itu pengalaman kan sudah terbukti. Waktu Pak Jokowi naik periode pertama kan kekuasaannya sangat ringkih sekali. Begitu juga waktu Pak SBY itu kan sangat ringkih sekali, tapi dalam sekian waktu kan kemudian bisa berubah menjadi mayoritas. Ini tantangan bagi partai-partai termasuk P3 itu kan, apakah akan tergoda untuk masuk karena ya tadilah misalnya kue-kue politik yang tentu akan punya peran signifikan ya bagi partai itu sendiri, terutama menghadapi pemilu yang sangat liberal dan tadi Gus Romi sudah mengakui berbiaya sangat mahal. Dan ini sekali lagi Gus, itu saya kira harus diakhiri, tidak boleh berlangsung lagi cara-cara politik yang seperti saat ini. Baik, terima kasih Pak Lamun Murad, terima kasih juga Gus Romi sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum semuanya.